Assalamualaikum, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Masih pada pembelajaran yang sama, yaitu Bahasa Indonesia kelas 4 SD bab 1 yang judul babnya Sudah Besar. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu cara mencari kata di dalam kamus. Sebelumnya, pada cerita yang ada di buku Bahasa Indonesia ini, ada cerita tentang tak muat lagi dan fobia. Pada cerita sebelumnya, banyak kosakata baru yang mungkin adik-adik belum mengetahui artinya. Bagaimana cara mengetahui arti dari kata-kata baru tersebut? Periksalah kata-kata baru yang kalian belum pahami di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Catat arti kata tersebut menurut KBBI di kolom arti menurut kamus. Kalian juga dapat menggunakan KBBI cetak maupun atau daftar kata yang diberikan guru. Tambahan penjelasan untuk cara mencari kata di dalam kamus, kelas kata dan singkatannya di dalam KBBI. Kelas kata yang pertama adalah verba, artinya kata kerja, lambang singkatannya V, contohnya berlari. Kedua, nomina atau kata benda, lambangnya N, contohnya daun. Ketiga, pronomina atau kata ganti, lambang atau singkatannya pron, dan contohnya adalah dia. Keempat, numeralia atau bilangan atau jumlah, lambangnya num, contohnya 5. Yang kelima, adjektiva atau kata sifat, lambang atau bilangnya a atau adj, contohnya bingung. Dan yang terakhir adalah adverbia, kata keterangan, singkatannya a atau adv, contohnya sangat. Bahas bahasa, cara mencari kata di dalam kamus. Nah, bisa melalui kamus cetak. Caranya, pertama perhatikan kata-kata yang ada di dalam kamus cetak. Urutan kata-kata tersebut disusun sesuai abjad. Kedua, perhatikan huruf pertama kata yang kalian cari. Bukalah kamus pada bagian huruf tersebut. Yang ketiga, jika kata tersebut kata berimbuhan, kenali kata dasarnya terlebih dahulu. Perhatikan huruf pertama kata dasar tersebut. Keempat, kalian tidak perlu mengurutkan kata satu persatu, cukup perhatikan huruf kedua dan ketiga dari kata yang kalian cari. Kelima, lihatlah huruf sebelum arti kata. Huruf itu menunjukkan kelas kata tersebut seperti yang ada pada tabel sebelumnya. Contoh pertama, kata yang akan dicari adalah panik. Bagaimana caranya? Pertama, bukalah kamus pada bagian huruf P. Nah, huruf setelah P yaitu huruf A. Huruf kedua adalah A. Carilah daftar kata yang dimulai dengan suku kata pa. Ketiga, telusuri daftar kata pa yang diikuti dengan huruf selanjutnya yaitu huruf N menjadi pan. Dan seterusnya sampai kalian menemukan kata panik. Nah, dapatkan artinya. Yang kelima, lihatlah huruf sebelum arti kata panik. Huruf A ini menunjukkan bahwa kata panik termasuk kelas adjektif atau kata sifat. Temukan jika kamu mencari kata panik dalam sebuah kamus. Panik artinya bingung, gugup, atau takut dengan mendadak, sehingga tidak dapat berpikir dengan tenang. Contoh penggunaan dalam kata, dalam situasi bagaimanapun, kita tidak boleh panik. Contoh kedua, kita akan mencari kata yang berimbuhan, yaitu berkonsultasi. Bagaimana caranya? Pertama, kenali kata dasarnya, yaitu konsultasi. Kedua, bukalah kamus pada bagian huruf K. Huruf kedua adalah O, maka carilah daftar kata yang dimulai dengan suku kata ko. Keempat, telusuri daftar kata ko yang diikuti dengan huruf selanjutnya yaitu huruf N menjadi kon sampai kalian menemukan kata konsultasi. Dan yang kelima, dapatkan artinya. Lihatlah huruf sebelum arti kata konsultasi dan kata berkonsultasi. Huruf N sebelum kata
Konsultasi menunjukkan bahwa kata konsultasi termasuk kelas nomina atau kata benda, dan kata berkonsultasi termasuk kelas verba atau kata kerja. Inilah yang kamu temukan jika kamu mencari kata berkonsultasi dalam kamus. Artinya bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu tentang usaha dagang dan sebagainya. Tokoh-tokoh bank berkumpul di Jakarta dan saling berkonsultasi untuk memecahkan masalah perkreditan. Begitu ya cara pemakaiannya dalam kalimat. Atau artinya juga bisa meminta nasihat tentang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Lanjut ke kamus daring. Selain kamus yang seperti buku, kamu juga bisa menggunakan kamus yang ada di internet melalui laman kbbi.kemendikbud.go.id. Inilah laman pertama yang akan kamu temukan jika kamu mencari kamus daring di laman kbbi.kemendikbud.go.id. Untuk mencari kata yang ingin kamu ketahui artinya, kamu cukup ketikkan kata apa yang ingin kamu ketahui pada kolom pencarian. Nah, nanti kamu akan menemukan arti katanya. Bagaimana cara menggunakan kamus daring? Pertama, bukalah laman di kbbi.kemendikbud.go.id. Lalu, ketikkan kata yang kalian cari di kotak pencarian. Dan yang ketiga, dapatkan artinya. Keempat, lihatlah huruf sebelum arti kata. Huruf tersebut menunjukkan kelas kata yang dimaksud. Contoh yang sama-sama kita cari tadi adalah panik. Nah, begini ya, kalau kita ketikkan kata panik, kemudian kita klik tanda pencaharian, maka kita akan menemukan arti kata panik. Arti kata panik menurut KBBI sama dengan kamus besar ya, yaitu bingung, gugup, atau takut dengan mendadak sehingga tidak dapat berpikir dengan tenang. Contoh penggunaannya dalam kalimat, dalam situasi bagaimanapun kita tidak boleh panik. Dalam materi sebelumnya, apakah kamu masih mengingat cerita tentang tak muat lagi dan cerita suka dan tidak suka? Di dalam cerita tersebut, ada banyak kata yang diberi tanda kuning. Tanda kuning inilah yang akan kamu cari arti katanya dalam kamus. Wah, ada banyak ya kata-kata yang akan kamu cari di dalam kamus. Nah, untuk mencari kata-kata ini, jangan lupa gunakan kamus yang di buku ataupun kamus yang daring. Sehingga kamu akan terbiasa bagaimana cara mencari kata dalam kamus. Selamat mencoba! Inilah kata-kata yang akan kamu cari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia serta arti katanya yang ada pada cerita tak muat lagi dan cerita suka dan tidak suka. Jangan lupa salinlah kata-kata ini di dalam buku latihanmu ya. Dengan mencari kata-kata tersebut yang ada pada cerita tak muat lagi dan suka tidak suka, kamu bisa belajar bagaimana cara menggunakan kamus. Dan setelah itu kamu juga akan terbiasa menggunakan kamus. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Nantikan pembelajaran selanjutnya tetap pada channel ini Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.